bersama saya YouTube channel Fisik Guru. Kali ini saya akan membahas energi dan usaha. Di sini saya ada ilustrasi, misalkan Anda mencoba menemukan kecepatan panah yang ditembakkan dari busur. Anda menerapkan hukum Newton dan semua teknik pemecahan masalah yang kita belajar, tetapi Anda menemukan batu sandungan. Setelah panah melepaskan anak panah, tali busur memberikan gaya yang bervariasi yang bergantung pada posisi panah. Akibatnya, metode yang sederhana telah kita pelajari tidak cukup untuk menghitung kecepatan. Namun jangan takut, kita sama sekali belum selesai tentang mekanika. Dan ada metode lain untuk menangani masalah seperti itu, yaitu energi. Energi adalah besaran yang dapat diubah dari satu bentuk menjadi bentuk lainnya, tetapi energi itu tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan. Dalam mesin mobil, bahan kimia energi disimpan dalam bahan bakar, diubah sebagian menjadi energi gerak mobil, dan sebagiannya menjadi energi panas. Nah, dalam microwave oven, energi elektromagnetik diperoleh dari listrik, dapat diubah menjadi energi panas dari makanan yang kita masak. Nah, dalam proses ini dan semua proses lainnya, jumlah dari semua energi yang ada dalam semua bentuk yang berbeda, namun semuanya tetap sama. Kita menggunakan ide energi nanti untuk mempelajari berbagai fenomena fisik luar biasa. Ini ide yang akan membantu Anda memahami mengapa sweater membuat Anda tetap hangat. Nah, unit lampu kilat kamera dapat menghasilkan pancaran cahaya pendek. Dan makna persamaan Einstein yang terkenal, yaitu E sama dengan mc kuadrat. Namun dalam bahasan kali ini, kita tidak terlepas dari mekanika. Kita juga akan belajar tentang satu energi yang sangat penting yang berkaitan dengan gerak, yaitu energi kinetik atau energi gerak. Dan bagaimana kaitannya dengan konsep kerja atau usaha. Energi kinetik merupakan besaran skalar yang hanya bergantung pada massa benda dan kelajuan. Energi kinetik juga berkaitan dengan kondisi gerak suatu benda. Energi kinetik dilambangkan dengan K. Kalau biasa di beberapa buku itu EK, namun saya gunakan di sini adalah K kapital. Secara matematis, energi kinetik dapat didefinisikan sebagai K sama dengan setengah mv kuadrat. Satuan dalam sistem internasional adalah Joule. Nah, Joule ini satuannya untuk semua jenis energi. Sehingga 1 Joule itu sama dengan 1 kg massa per sekon kuadrat. Di sini ada sebuah balok yang diletakkan pada sebuah bidang kasar. Kemudian saya memberikan gaya dorong. Maka secara bersamaan juga timbul gaya gesek. Nah, pada bagian pertama, ketika balok ini diberikan gaya, maka secara perlahan-lahan kelajuannya meningkat dan otomatis energi kinetik juga meningkat sehingga energi kinetik lebih besar dari 0. Nah, ketika balok itu mencapai kelajuan puncak, maka perlahan-lahan balok tersebut akan berhenti sehingga kelajuannya menurun dan energi kinetik menurun sehingga energi kinetik lebih kecil dari 0. Nah, kita bisa mendefinisikan usaha atau kerja atau work merupakan energi yang ditransfer ke atau dari objek melalui gaya yang dikenakan pada objek tersebut. Sehingga usaha atau kerja itu bernilai positif jika energi yang ditransfer ke objek dan bernilai negatif jika energi yang ditransfer dari objek. Seperti itu. Masih berkaitan dengan usaha atau kerja, yang mana di sini saya memiliki sebuah balok kemudian ditarik dengan gaya sebesar F. Nah, kita memberikan gaya dorong. Nah, di sini awal ketika kita memberikan gaya itu
memiliki kecepatan awal sebesar V1. Nah, sampai pada titik akhir dia memiliki kecepatan V2 dengan pergerakannya searah sumbu X dan sejauh X. X ini adalah perpindahan dari posisi awal ke posisi akhir. Di sini ada besaran gaya, maka kita kaitkan dengan hukum 2 Newton, yang mana hukum 2 Newton itu percepatan searah sumbu X itu sama dengan jumlah gaya-gaya yang bekerja searah sumbu X itu per M. Nah, kita kaitkan dengan kinematika, yang mana di sini kan ilustrasi ini ada kecepatan, ada juga perpindahan. Nah, kita flashback kembali bahwa kecepatan akhir kuadrat itu sama dengan kecepatan awal kuadrat ditambah 2ax. Seperti itu. F di sini adalah finish, I di sini adalah inisial. Nah, sekarang kita kalkulasi dari persamaan kinematika ini. Ya, tapi sebelum itu kita hendak menggabungkan hukum Newton dan kinematika. Persamaannya seperti apa? Nah, kita lihat di sini kan kedua persamaan ini mengandung percepatan. Nah, untuk menggabungkan kedua persamaan, maka kita kalkulasi salah satu nilai A. Nah, kita kalkulasi pada kinematika. Jadi A sama dengan kecepatan akhir kuadrat dikurangi kecepatan awal kuadrat per 2x. X di sini adalah perpindahan. Nah, A ini kita gunakan untuk mensubstitusikan ke persamaan hukum 2 Newton. Jadinya seperti ini ya. Kecepatan akhir kuadrat dikurangi kecepatan awal kuadrat per 2x sama dengan gaya per M. Sehingga kita dapatkan 2fx kali x sama dengan M kali kecepatan akhir kuadrat kurang kecepatan awal kuadrat. Nah, sekarang kita tentukan 2 ini kita pindahkan ke luas kanan menjadi F gaya yang bekerja searah sumbu X itu dikalikan dengan perpindahan itu sama dengan setengah massa benda dikalikan dengan kecepatan akhir kuadrat dikurangi dengan kecepatan awal kuadrat. Nah, sekarang definisi kerja. Nah, definisi kerja ini itu adalah usaha atau kerja itu sama dengan energi perubahan energi kinetik. Nah, kalau kita kalkulasikan lanjut menjadi setengah mv f kuadrat kurang setengah mv i kuadrat. Nah, hasil yang tadi kita gabungkan antara hukum 2 Newton dan kinematika kita peroleh adalah setengah mvf kuadrat kurang setengah mvi kuadrat. Nah, kedua persamaan ini kita lihat ternyata sama, ya kan? Nah, sekarang saya gabungkan dan saya simpulkan akan menjadi usaha itu sama dengan F kali X. Nah, kembali lagi kita dengan gambar. Di sini sebuah balok bermassa M ditarik dengan gaya sebesar F. Nah, di sini arah gayanya sedikit miring, maka kita proyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dan ketika ditarik, balok tersebut akan berpindah sejauh X. Nah, kita lihat yang bergerak, gaya yang bergerak searah sumbu X itu sebesar F cos theta. Nah, gaya yang bergerak searah sumbu yaitu F sin theta. Namun tinjauan kita di sini adalah benda bergerak searah sumbu X. Sehingga usaha atau kerja itu sama dengan F cos theta dikalikan dengan X. Nah, ini adalah bentuk dari bentuk usaha skalar. Nah, kita juga dapat melihat usaha dalam bentuk vektor, yaitu F dikalikan dengan X. Jadi ini adalah bentuk vektor perkalian dot vektor. Nah, kita kembali flashback dengan konsep vektor, bahwa kita kaitkan gambar ini dengan yang ini, yang mana A adalah F, B adalah F cos theta, sehingga
A dot B itu sama dengan A dot B cos theta, sama kan? Nah, ini yang disebut dengan konsep skalar. Seperti itu. Jadi kita memperoleh dua bentuk persamaan, ya. Nah, kedua persamaan ini berlaku untuk gaya F konstan selama objek berpindah. Nah, ini juga kita namakan sebagai kerja atau usaha oleh gaya konstan. Seperti itu. Nantikan video saya selanjutnya.